Halo Sobat F-Claus, sukses untuk sebagian orang punya makna yang berbeda. Ada yang telah merasa sukses ketika bisa membahagiakan orang tuanya, ada yang merasa sukses ketika punya rumah megah beserta isinya, ada pula yang merasa sukses hanya dengan meraih jabatan tinggi di kantor. Bahkan ada beberapa yang merasa sukses hanya dengan melihat senyuman istri dan anak-anaknya setiap kali pulang dari kantor. Sehingga banyak kaum milenial yang mengistilahkan dengan kalimat bahagia itu sederhana. Karena perbedaan cara pandang tersebut, ada orang-orang yang butuh mentor atau motivator untuk mengarahkan jalan menuju sukses. Ada yang butuh berpikir dalam kesunyian, ada yang butuh memainkan pola pikir untuk mensugesti menuju kesuksesan. Apa saja tips powerful untuk mendapatkan kehidupan yang sukses? Saksikan terus. Berdasarkan hierarki kebutuhan Maslow, tingkatan terakhirnya adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini adalah gagasan yang menyatakan bahwa ada banyak hal dalam hidup kita yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan. Pada intinya ada 4 hal yang ingin kita raih dalam memenuhi tingkatan aktualisasi diri, seperti kesehatan prima, hubungan yang kuat, stabilitas keuangan, dan gairah dalam pekerjaan. Kesehatan prima dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 92 diartikan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial seseorang yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial maupun ekonomi. Kesehatan tidak hanya terbebas dari gangguan secara fisik, mental, dan sosial, tapi kesehatan dipandang sebagai alat atau sarana untuk hidup secara produktif. Sehingga upaya kesehatan yang dilakukan diarahkan pada upaya yang dapat membawa masyarakat memiliki kesehatan yang cukup agar bisa hidup produktif. Yang kedua adalah hubungan yang kuat. Kita tentu sangat butuh akan hubungan yang terjalin erat dengan pasangan, keluarga, atau rekan kerja. Kebutuhan sosial terhadap mereka penting untuk melengkapi kita, tujuan hidup kita, dan bagaimana kualitas kita menjalani hidup. Kita butuh dukungan mereka dalam menapaki tangga menuju kesuksesan. Hubungan yang kuat memberikan sesuatu dalam diri kita yang membuat ada dorongan untuk selalu semangat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah stabilitas keuangan. Stabilitas keuangan tidak selalu sama dengan menjadi kaya. Memiliki stabilitas keuangan dapat berarti hidup nyaman dengan apa yang telah kita miliki saat ini, atau hidup dalam kemampuan kita sendiri. Seluruh gagasan di sini berfokus pada hal-hal dalam hidup kita yang kita miliki daripada apa yang tidak kita miliki. Sehingga kita tidak fokus untuk mengumpulkan uang, tapi mengatur keuangan dan mensyukurinya hingga membuat serba berkecukupan dan perasaan menjadi nyaman. Pilar terakhir adalah gairah untuk pekerjaan kita. Apapun jenis pekerjaan kita yang sedang kita geluti, pekerjaan itu setidaknya harus membangunkan kita dari tempat tidur setiap pagi hari. Harus sesuatu yang membuat bersemangat dan memberi energi, dan harus sesuatu yang kita tahu akan bisa dinikmati selama bertahun-tahun mendatang. Nah, dari 4 pilar kehidupan ideal tadi muncul pertanyaan, apa saja sih yang harus kita lakukan agar kita bisa mencapai level sukses itu? Perlu keterampilan khusus nggak? Ya tentu saja perlu. Berikut 4 keterampilan yang wajib kita miliki sebagai calon orang sukses. Ketika kita mengembangkan sifat-sifat khusus ini, memperoleh kehidupan sukses itu akan jauh lebih mudah dalam banyak hal. Kita tahu ini karena ini adalah kebiasaan dan sifat yang telah direkomendasikan banyak orang berkali-kali untuk mendapatkan kehidupan yang sukses. Tapi sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, yuk mari tekan tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan video baru dari kami. Tips pertama, percaya diri. Pada saat menghadapi tantangan dalam hidup, mudah bagi kita untuk menyerah dan berhenti untuk melakukan sesuatu. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, kita punya sebuah tameng untuk terus menatap kehidupan. Bagaimanapun kita memandang diri kita sendiri adalah penentu apakah kita akan berhasil atau gagal. Percaya diri tidak serta-merta datang sebagai takdir,
tapi dia bisa tumbuh dengan kombinasi pola asuh di masa kecil dan kejadian yang terjadi di masa perkembangan. Dan yang kedua adalah menetapkan tujuan. Semua orang membutuhkan tujuan karena dia berfungsi sebagai kompas yang memberi arahan untuk bekerja atau melakukan sesuatu. Tujuan selalu diikuti dengan cara dan strategi dalam mencapainya. Misalnya, jika sobat seorang musisi, sobat akan menetapkan tujuan seperti menciptakan lagu baru seminggu sekali. Untuk mewujudkan tujuan itu, sobat akan mengembangkan suatu strategi. Sobat akan berlatih setiap hari selama 1 atau 2 jam dan mulai mencari umpan balik secara teratur. Contoh tujuan lain adalah meningkatkan hubungan dengan pasangan sobat misalnya. Sebuah strategi untuk itu mungkin meneliti kiat-kiat hubungan dan menerapkan beberapa di antaranya dalam hubungan sobat segera setelah itu. Selama strategi diterapkan dengan konsisten, idealnya setiap tujuan akan tercapai dengan mulus. Yang ketiga adalah manajemen waktu. Keterampilan lain yang berharga untuk kehidupan yang sukses adalah manajemen waktu. Setiap orang memiliki 24 jam sehari dan bisa melakukan banyak hal dengannya. Waktu adalah sumber daya penting dalam seluruh hidup kita dan tidak boleh disia-siakan. Ada beberapa cara untuk mengatur waktu. Salah satu metode yang sudah teruji adalah membuat jadwal secara rutin untuk tugas harian. Setiap waktu yang akan dihabiskan selama 24 jam lebih baik untuk dituliskan ke dalam papan tugas atau buku catatan pribadi, sehingga kita memiliki kontrol yang kuat terhadap aktivitas yang kita lakukan. Ketika kita berencana melakukan hal yang di luar rencana buku harian kita, maka kita bisa segera mengevaluasinya. Waktu yang banyak terbuang percuma membuat kita semakin jauh dari jalur kesuksesan. Dan terakhir adalah manajemen uang. Suka atau tidak suka, uang sering dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang sukses. Uang adalah modal yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Penghasilan sebesar apapun tidak akan pernah cukup memenuhi kebutuhan jika kita tidak tahu cara mengatur keuangan. Orang kaya pun akan mengalami masalah finansial jika tidak tahu cara mengatur keuangan pribadi dengan baik. Sejatinya, mengelola keuangan merupakan kunci utama dalam menggapai kesuksesan finansial. Apalagi dengan semakin meningkatnya biaya hidup menuntut kita untuk lebih cerdas dalam mengatur keuangan agar tidak terjerat utang. Kita dapat mengatur keuangan pribadi dengan memahami 2 konsep sederhana, yaitu pemasukan berbanding dengan pengeluaran. Penghasilan adalah jumlah uang yang Anda peroleh seperti gaji bulanan, pendapatan usaha, pendapatan investasi, uang pensiun, uang sewa, dan lain sebagainya. Sedangkan pengeluaran adalah pembayaran produk atau jasa dengan penghasilan tersebut. Keuangan yang sehat tentu memiliki kelebihan pemasukan daripada pengeluaran. Jangan sampai terbalik. Sesuaikan gaya hidup, jangan hanya hidup dengan mau bergaya. Jika kalian suka dengan video ini, klik like dan share ke akun media sosial kalian masing-masing. Bantu channel F-Close untuk terus berkembang dengan menekan tombol subscribe. Dan nyalakan tombol lonceng agar kalian selalu dapat notifikasi jika ada video baru dari kami. Jangan ucapkan selamat tinggal karena pastikan sobat jadi pelanggan setia channel kami. Dan sampai jumpa lagi.